Makhluk hunyuan tingkat tinggi milik pemimpin Bangau Darah, yang semuanya merangka di ibu kota galaksi, tiba-tiba merasakan sedikit kekuatan menembus tubuh mereka dan menyatu ke permukaan inti kehidupan mereka untuk membentuk pola rahasia yang sangat misterius. Mereka dapat merasakan bahwa pola rahasia ini berkali-kali lebih misterius daripada pembuluh darah mereka. Jika meledak, inti kehidupan mereka pasti akan musnah. Inti kehidupan telah disempurnakan. Suehe memimpin sekelompok bentuk kehidupan hunyuan tingkat tinggi dan mengerti. Banyak klon mereka yang mengikuti penguasa bayangan ke wilayah para pembudidaya. Selama berada di wilayah kultivator, mereka telah lama mendengar bahwa kubu kultivator telah menangkap semua inti kehidupan hunyuan kelas dunia hunyuan tingkat tinggi, yang akan disempurnakan dan tidak akan pernah bisa menahan pengkhianatan. Mereka juga tahu bahwa hanya mereka yang inti kehidupannya telah disempurnakan yang berani menggunakannya. Kami selamat. Klan Bangau Darah diam-diam menghela napas lega. Yang paling mereka takutkan adalah pemimpin kultivator ini memandang rendah mereka dan membunuhnya secara langsung. Mulai sekarang, aku akan membawa seluruh wilayah Bangau Darah ke wilayah pembudidaya. Suara Luo Feng bergema di seluruh wilayah Bangau Darah. Kita akan pergi ke wilayah pembudidaya. Klan wilayah Bangau Darah memahami bahwa seluruh kampung halaman mereka akan dipindahkan. Wilayah Bangau Darah yang besar mulai terbang perlahan, dan kekuatan bayangan menyebar ke segala arah. Seluruh wilayah Bangau Darah dapat melakukan perjalanan melalui jarak pendek dalam ruang dan waktu. Terlalu lambat. Mengemudikan wilayah Bangau Darah, Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Wilayah Bangau Darah terlalu besar. Bahkan jika mengandung kekuatan bayangan, kecepatan migrasi terakhirnya jauh lebih lambat daripada hunyuan kelas dunia. Pesawat ulang-alik ruang waktu jarak pendek wilayah Bangau Darah hanya berjarak pendek setiap kali. 100 kali pesawat ulang-alik tidak sejauh jarak yang dapat ditempuh Luo Feng dalam satu langkah. Dengan kecepatan ini, akan memakan waktu sekitar 10 abad untuk mencapai wilayah para pembudidaya dan kelompok dunia gelap. Luo Feng menyerah, agak tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia tidak pandai bepergian, dia membutuhkan lebih dari 100 hari untuk sampai ke sini dari wilayah kultivator. Siapa yang mengira bahwa seluruh migrasi wilayah Bangau Darah akan memakan waktu 10 abad? Aku sudah beruntung. Beberapa tempat yang disebut oleh para dewa tidak dapat dipindahkan. Luo Feng tahu bahwa setiap tempat misterius memiliki karakteristiknya sendiri. Beberapa sangat pandai bergerak, seperti bintang waktu Xingmang, tempat Anda dapat pergi kemanapun yang Anda inginkan dan seringkali melayang di garis waktu yang berbeda. Beberapa tempat tidak dapat dipindahkan sama sekali, seperti Tanah Abadi dan Jurang Kehancuran. Tempat-tempat khusus ini, seperti Tanah Asli dan wilayah Bangau Darah, adalah tempat misterius yang relatif normal. Tempat-tempat ini dapat dipindahkan, tetapi kecepatan gerakannya sangat lambat. Suara mendesing. Luo Feng meninggalkan klon tambahan untuk mengendalikan wilayah Bangau Darah, tetapi klon utama pergi dalam sekejap. Ada banyak hal yang dapat dilakukan di wilayah kultivator, dan wilayah Bangau Darah memiliki energi yang tak terbatas, yang dapat dikumpulkan menjadi klon pertempuran utama hanya dengan satu pikiran. Luo Feng juga percaya bahwa hanya sedikit orang yang cukup bodoh untuk datang ke wilayah Bangau Darah untuk menghadapinya. Di dunia luar, kemampuanku untuk melindungi diriku sendiri lebih lemah dibandingkan dengan Blue Lord dan makhluk lainnya. Namun, Luo Feng tidak takut bahkan ketika ratusan leluhur berkumpul di wilayah Bangau Darah. Dengan energi yang terkandung di wilayah Bangau Darah saja, Luo Feng dapat melakukan penghancuran asal mula yang hebat berulang kali. Klon pertempuran utama Luo Feng mengenakan jubah merah darah. Hah? Luo Feng bergegas pergi. Meskipun dia semakin menjauh dari wilayah Bangau Darah, dia telah memurnikan esensi wilayah Bangau Darah, yang merupakan bagian dari hidupnya dan esensi wilayah Bangau Darah terus memberkatinya. Kekuatan yang diberkati ini merupakan gabungan dari kekuatan tingkat tertinggi, yaitu kekuatan darah, kekuatan keabadian, kekuatan bayangan, dan kekuatan lautan darah. Bahkan jika hanya sebagian yang digunakan, Luo Feng sudah merasakan bahwa kekuatan itu memiliki kegunaan yang tak terbatas. Tajam. Luo Feng mengenakan jubah berwarna darah dan memanfaatkan kekuatan lautan darah. Dia bisa merasakan bayangan area yang luas dalam satu pikiran. Jika ada materi nyata, akan ada bayangan yang sesuai. Kekuatan bayangan ada di mana-mana. Meskipun Luo Feng hanya menggunakan bayangan untuk menempuh jarak yang relatif terbatas, itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia seperti hantu, melewati waktu dan ruang yang jauh lagi dan lagi.
Kecepatan perjalananku saat ini dianggap mendekati tingkat rata-rata di antara para penguasa kultivator, pikir Luo Feng. 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sebelumnya, kecepatan perjalanan Luo Feng hanya sedikit lebih cepat dari Wulan. Sekarang dia telah melampaui Gai Wulan dan Naigu dan mendekati Jin. Dia seharusnya sekitar 50% hingga 60% dari Yuan. Sedangkan untuk Xingmang, Moman dan Ming Huang, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Luo Feng saat ini. Kecepatan ketiganya berada di level teratas di ruang Hunyuan tak terbatas. Dalam hal kecepatan, kecepatannya mendekati rata-rata di antara para penguasa kultivator. Dibandingkan dengan para leluhur itu, kecepatannya sangat tinggi. Luo Feng masih sangat puas. Pada saat ini, semakin besar tubuhnya, semakin besar pula hambatan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dengan ukurannya, kecepatan yang begitu cepat sudah luar biasa, berkat kekuatan khusus dari pemimpin Bango Darah. Kemampuanku untuk membela diri juga menjadi lebih kuat. Luo Feng dapat merasakan bahwa kekuatan lautan darah memiliki efek paling nyata dalam meningkatkan kemampuannya untuk membela diri. Lagi pula, kekuatan yang dikandungnya adalah untuk membela diri, dan Luo Feng tidak peduli dengan kehidupan. Lagi pula, itu tidak sebagus Huan Yuan Shengmie Dao miliknya sendiri, tetapi kekuatan abadi membuat tubuh mengandung beberapa karakteristik abadi, dan ketangguhannya melonjak secara signifikan, kekuatan bayangan. Tubuh Luo Feng memiliki beberapa karakteristik bayangan, dan sebagian besar kekuatan musuh disingkirkan seolah-olah melewati bayangan. Dari 10 titik kekuatan, hanya 3 hingga 5 titik yang benar-benar dapat menyerang Luo Feng. Sebelumnya, ia mampu menahan serangan gabungan 3 atau 4 leluhur. Luo Feng merasa bahwa tidak akan menjadi masalah untuk menahan serangan 60 atau 70 leluhur sekarang. Tentu saja, dibandingkan dengan Wulan yang bisa membiarkan leluhur mengepungnya, masih ada sedikit celah. Kamu semakin baik dalam hal yang kamu kuasai. Luo Feng tersenyum. Namun, metodemu untuk membunuh musuh semakin baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya butuh 39 hari bagi klon tempur utama Luo Feng untuk kembali ke kelompok dunia gelap. Di benua asal. Akhirnya, aku punya waktu luang. Pertahanan wilayah Luo Feng memiliki semua hal yang perlu dilakukannya. Mengenai membangun kembali wilayah yang hilang, itu adalah tugas Hunyuan tingkat tinggi kelas dunia dan banyak pelayannya. Dari 2.600 kelompok dunia, hanya sekitar 100 kelompok dunia yang dapat diduduki oleh Camp Bing Feng yang belum dipulihkan. Camp Bing Feng sama kuatnya dengan Camp Tiansheng Hunyuan, dan ada 12 makhluk abadi. Sampai batas tertentu, lebih sulit untuk dihadapi daripada Camp Tiansheng Hunyuan. Luo Feng sedikit mengernyit. Perkemahan Ice Peak adalah sebuah aliansi, dan relatif longgar. Namun, hanya ada 18 kursi di alam abadi, dan ada 12 kursi di perkemahan Ice Peak. Para pendiri Camp Tiansheng Hunyuan masih khawatir tentang kematian, tetapi Camp Bing Feng tidak takut. Akan lebih baik jika kita bisa menyelesaikan ini melalui negosiasi, pikir Luo Feng. Baru saja menyelesaikan perang, kubu kultivator tidak mau memulai perang dengan kubu Bing Feng dengan mudah. Biaya untuk memulai perang akan sangat tinggi. Yuan yang bertanggung jawab atas negosiasi. Benua asal dibangun dengan baik. Luo Feng melirik kampung halamannya. Hanya dalam waktu 3 periode, benua asal telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Seluruh benua telah meluas 100 kali lipat dibandingkan masa lalu, tetapi hanya satu kesatuan absolut yang tersisa. Kerajaan Bima Sakti. Reputasi kerajaan galaksi menyebar ke seluruh benua asal dan bahkan memengaruhi 100.000 alam semesta asli. Di masa lalu, alam semesta asli tidak dapat langsung mencapai benua asal, tetapi Luo Feng mendefinisikan ulang aturan setelah menyempurnakan dunia sumber. Jika alam semesta asli dapat mencapai dewa sejati Void, ia dapat melewati saluran reinkarnasi dan mencapai benua asal. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi ke sana. Inti dari kerajaan galaksi adalah ibu kota galaksi, yang merupakan relokasi dan integrasi bekas ibu kota galaksi kota Huyang, dan perluasan skala besar kota super besar. Skala ibu kota galaksi sebanding dengan negara kekacauan. Semua kekuatan ingin berakar di sini dan mendekati Tuan Luo Feng yang agung. Baru-baru ini, seluruh kerajaan galaksi diperintah oleh 3 faksi utama. Yang tertinggi adalah 9 archon, yaitu Susin, Luo Ping, Yuan Zhu, Simo, pemimpin kota kekacauan, Juye, Morosa, Zuo Shanke, dan Dichu. Sebenarnya, posisi Simo seharusnya menjadi milik Luo Hai, tetapi Luo Hai sendiri tidak mau mengambil posisi tersebut karena ia merasa terlalu banyak hal yang harus dilakukan.
Simo adalah salah satu dari sekian banyak kelompok etnis yang diciptakan oleh Luo Feng, dan faksi di bawah Luo Feng sudah memiliki pengaruh yang besar. Jika Luo Hai tidak mau mengambil posisi tersebut, Simo akan mengambil alih. Posisi kapal raksasa itu juga kontroversial. Sebagai kakak laki-laki Luo Feng, Hong juga memiliki status yang sangat tinggi dalam ras manusia di alam semesta asli selama bertahun-tahun. Zhen Yan adalah guru Luo Feng. Hong dan Zhen Yan juga sangat kompetitif, tetapi Hong awalnya adalah murid Zhu Fu, dan Zhu Fu dari Quilzi menjabat sebagai pejabat eksekutif tertinggi. Zhen Xing juga mengagumi dan memuja Zhu Ye dan mendukungnya. Zhu Huaxe juga memiliki pengaruh besar pada ras manusia tingkat tinggi di alam semesta asli. Dan akhirnya ia menjadi salah satu dari 9 konsul tertinggi. Meskipun ke-9 archon itu lemah, mereka memiliki perintah penguasa yang dibuat oleh Luo Feng sendiri. Perintah penguasa itu berisi kekuatan untuk melindungi tubuh dan jiwa mereka, dan juga mengingatkan mereka akan kekuatan tertinggi mereka sebagai Raja Dewa. Di bawah lingkungan pembatasan kekuatan yang menguntungkan di benua asal, itu sudah cukup untuk menghadapi semua bahaya. Ada 70 wakil konsul di bawah 9 konsul, dan 70 ini juga ditinjau dan dikonfirmasi secara pribadi oleh Lord Luo Feng. Setelah itu, Luo Feng tidak akan ikut campur lagi. Di ibu kota galaksi, terdapat gua-gua Raja Dewa, Kaisar Dewa, dan Gua Wakil Archon. Gua Archon menempati area yang lebih luas. Gua Luo Feng berada di tengah ibu kota. Akhirnya, 11 punya waktu untuk menyempurnakan warisan ini. Setengah abad setelah kembali dari wilayah Bangaudara, Luo Feng menciptakan warisan lengkap, jalan hidup dan mati Hunyuan, yang berisi banyak bab seperti api jiwa, tubuh abadi, dan kekuatan Hunyuan. Bab-bab seperti asal-usul kehidupan adalah warisan yang meluas dari tahap Raja Dewa yang paling dasar hingga tingkat penguasa. 7 warisan penguasa lainnya ditinggalkan di dunia asli. Penguasa lainnya dapat membaca warisan sesuka hati dan mempelajari beberapa pengetahuan, tetapi mereka tidak dapat benar-benar belajar, seperti Luo Feng menekuni Hunyuan Sword Dao yang berfokus pada gelombang kehancuran, dan Hunyuan Destruction Dao milik Jin juga berfokus pada kehancuran. Namun, makna spiritual mereka sama sekali berbeda, dan jalan mereka juga berbeda. Bahkan banyak aspek dari jalan mereka tidak cocok. Ketika pertama kali menjadi seorang penguasa, Jin sangat antusias terhadap Luo Feng. Namun kemudian, setelah merasakan permusuhan Luo Feng terhadap praktisi bencana, Jin tidak lagi begitu antusias terhadap Luo Feng. Dia juga tidak pernah menyebutkan pergi ke jurang kehancuran bersama-sama. Luo Feng, aku melihat warisan yang kau taruh di tempat asalmu. Yuan Chuanyin berkata sambil tersenyum, setelah menguasai wilayah ini sepenuhnya, aku harus mempelajari warisanmu dengan saksama. Aku sibuk menyempurnakan wilayah Bangaudara, dan baru saja menyelesaikan warisan. Luo Feng bertanya melalui transmisi suara, ngomong-ngomong, kakak, apakah kamu sudah pergi mencari perkemahan puncak es? Saya sedang dalam perjalanan ke Camp Bingfeng sekarang, kata Yuan Chuanyin. Luo Feng mengerti, dan berharap negosiasinya akan berjalan lancar dan wilayah para pembudidaya dapat diambil kembali dengan aman. Yuan tiba di wilayah pendudukan dan wajahnya menjadi dingin saat melihat pemandangan di sekitarnya. Dia telah berkontribusi pada camp kultivator sepanjang hidupnya, dan dalam hal melatih kultivator, Yuan juga merupakan orang yang paling berkontribusi di antara para penguasa. Sekarang dia melihat lebih dari 100 kelompok dunia dijarah, dan banyak dunia sumber dilahap. Bagaimana dia bisa dalam suasana hati yang baik? Camp Bingfeng dan Camp Hunyuan Tiansheng pada dasarnya sama. Keduanya adalah Hunyuan Tiansheng dan perlu menjarah banyak sumber daya dan memakan banyak asal-usul dunia sumber, kata Yuan. Para pemimpin puncak perkemahan puncak es adalah makhluk abadi, dan mereka kadang-kadang suka mencicipi asal-usul dunia sumber. Selain dari Camp Bingfeng ini, ada juga beberapa leluhur yang telah bergabung. Leluhur ini belum mencapai keabadian dan lebih memilih untuk melahap asal-usul dunia sumber. Kubu Hunyuan Tiansheng adalah musuh terbesar, dan kubu Bingfeng juga berkonflik hebat dengan kita. Yuan memahami bahwa sebagai makhluk hidup dari dunia sumber, ada konflik yang tidak dapat didamaikan dengan semua kelompok kehidupan yang suka melahap sumber dunia sumber. Hanya dengan menjadi cukup kuat kita dapat mencegah semua kekuatan berani melahap dunia sumber. Yuan mengira bahwa penguasa ke-8 telah lahir, dan Luo Feng masih seorang penguasa yang dapat melanggar semua hukum dengan kekuatannya. Di masa depan, penguasa ke-9 akan lahir, dan camp kultivator kita akan menjadi lebih kuat. Yuan menahan amarahnya dan mengikuti perasaannya ke tempat di mana keberadaan tingkat leluhur di wilayah terperangkap ini telah lewat.
Aturannya berlaku dan setiap langkah yang diambilnya dapat melintasi jarak yang tak terhingga. Dia tiba hanya dalam sekejap. "Saudara Yuan, Anda di sini." Sebuah suara hangat terdengar dan sosok hitam menjulang menyambutnya dengan hangat. Yuan menatap sosok hitam menjulang tinggi milik pihak lain, mengenakan sisik hitam dan dengan satu mata yang memancarkan api merah darah. Dia tampak sangat ganas, tetapi senyumnya sangat cerah. "Nenek moyang kuno pulau ini." Yuan menatapnya. Leluhur Wugu adalah salah satu dari 10 makhluk abadi di Camp Bingfeng dan kekuatannya dapat diperingkatkan dalam 5 besar. Jika dia ditempatkan di seluruh ruang asal caotik tak terbatas, leluhur Wugu juga dapat berada di 20 besar, dan levelnya hampir sama dengan Lord of the Lotus Prison. "Aku di sini untuk membicarakan tentang pendudukanmu atas lebih dari 100 kelompok dunia." Yuan berkata dengan dingin, "Ketika camp kultivator kami dan camp Bingfeng MU masih bersekutu, kau menyerbu wilayah kami. Inilah yang kau lakukan terhadap sekutumu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Mengetahui bahwa Anda akan datang, leluhur Bingfeng telah memanggil para pemimpin puncak. Mereka semua akan turun secara langsung sebentar lagi," kata Wugu Yizu. Pendiri Bingfeng, Yuan juga merupakan pemimpin tertinggi dari camp Bingfeng. Dia juga memimpin pembentukan aliansi ini. Di sebuah istana yang tinggi dan megah. Leluhur Wugu juga duduk di sana menunggu. Dalam sekejap, sosok-sosok berdatangan satu demi satu. Mereka adalah inkarnasi dari 12 makhluk abadi lainnya di camp Bingfeng. 12 dari mereka berkumpul bersama dan jelas-jelas sangat mementingkan camp kultivator. "Saudara Yuan." Sebuah suara antusias terdengar. Itu adalah sosok yang menjulang tinggi seperti gunung es. Seluruh tubuhnya terbuat dari es biru tua. Bahkan inkarnasi masih bisa melihat sekilas kekuatannya yang mengerikan. Leluhur Bingfeng adalah eksistensi yang kekuatannya setara dengan Yuan. Dia memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan yang hampir sama kuatnya dengan Wulan, dan dia juga memiliki kekuatan es yang tak terbatas. Cara dia mengancam musuh juga lebih kuat dari Wulan. "Bingfeng?" Yuan mengangguk. Leluhur Bingfeng hidup jauh lebih lama daripada Yuan. Mereka berdua telah berteman selama beberapa waktu. Selama periode itu, Yuan adalah satu-satunya penguasa di camp pembudidaya. Ketika leluhur Bingfeng mendirikan camp Bingfeng, ia dengan antusias merekrut Yuan. Yuan tidak bergabung, tetapi hal itu tidak merusak persahabatan di antara keduanya. Akan tetapi, seiring terus berkembangnya kelompok praktisi, hubungan antara kedua belah pihak juga berubah. "Kakak Yuan." Yuan. Kedua belas makhluk di camp Bingfeng sangat mengenal Yuan. Setelah menyapa mereka masing-masing, mereka melihat seorang wanita berjubah abu-abu. "Saudari Shazhou." Mata Yuan tampak sedikit rumit. Lama tidak bertemu. Wanita berjubah abu-abu itu menatap Yuan dan mengangguk sedikit. Dahulu kala, makhluk terkuat yang dikenal di seluruh ruang Hunyuan tak terbatas adalah Sayo. Dia penyendiri dan memiliki kepribadian yang suka menyendiri. Dia hanya punya sedikit teman. Sahabatnya adalah Bingfeng, dan sahabat kedua leluhurnya adalah Yuan. Ketika camp Bingfeng didirikan, leluhur Bingfeng dengan hangat mengundang Sayo untuk bergabung, yang juga membuat seluruh camp Bingfeng menjadi sangat kuat. Kemudian, penguasa Bintang muncul. Bintang, yang menguasai 2 tingkat dao sumber kekacauan, dianggap oleh banyak kekuatan sebagai eksistensi terkuat saat ini. Beberapa kekuatan juga percaya bahwa Shazhou adalah yang terkuat. Jika ruang sumber kekacauan tak terbatas memilih 2 yang teratas, mereka pasti Bintang dan Shazhou. Selama bentrokan antara kubu utama, metode kekosongan milik penguasa Bintang dan leluhur ular tak terbatas saling menahan, dan keduanya hanya bisa mengerahkan sebagian kekuatan mereka. Leluhur ular tak terbatas Mingshan pandai menguasai kekuatan kehampaan, dan dengan berkah dari dunia tak terbatas, kemampuan kedua belah pihak dalam kehampaan sangat kuat, sepenuhnya melampaui ibu waktu dan ruang. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tidak kalah dengan leluhur puncak es, Mogus dan yang lainnya. Namun sayangnya dia berhasil ditekan sepenuhnya oleh penguasa Bintang. Saudari Shazhou, kubu kultivator kita dan kubu Bingfeng selalu bersekutu. Namun, kubu Bingfeng memanfaatkan pertempuran kita dengan kubu Tiansheng Hunyuan untuk menduduki lebih dari 100 kelompok dunia. Saudari Shazhou, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi ini? Yuan menatap Shazhou. Kau bisa membicarakan masalah kecil ini dengan Bingfeng, kata Shazhou. Dia jelas tidak peduli dengan pertikaian di antara ratusan kelompok dunia. Saudara Yuan.
Leluhur puncak es memegang tangan Yuan dan duduk bersama. Kamu tahu kepribadian saudari Xiazhou. Dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Camp puncak es kita dan camp kultivatormu memang sekutu, tetapi kamu juga tahu bahwa camp puncak es kita berantakan, dan sulit bagiku untuk mengendalikannya sepenuhnya. Aku segera mengeluarkan perintah untuk melarang mereka setelah aku tahu bahwa mereka telah menduduki lebih dari 100 kelompok dunia, tetapi sulit bagiku untuk membuat mereka memuntahkan kelompok dunia yang diduduki. Leluhur puncak es menatap Yuan. Yuan tahu bahwa camp Bingfeng relatif longgar dan ke-12 makhluk abadi memiliki kepentingan mereka sendiri. Mungkin hanya Sayo yang tidak peduli dengan sumber daya ini. Sayo paling peduli dengan teman dekatnya, leluhur Bingfeng. Persahabatan antara Xiazhou dan Bingfeng sangat jelas. Untuk Bingfeng Xiazhou, kami dapat melakukan apa saja. 3.600 kelompok dunia, wilayah kultivator kita tidak akan hilang. Yuan melihat sekeliling, seperti yang kalian semua tahu, kita telah merebut kembali semua wilayah yang hilang. Hanya sekitar 100 kelompok dunia yang kalian tempati yang tersisa. Kami, para penguasa kultivator, akan menggunakan jaringan ruang waktu untuk memburu semua musuh di wilayah itu. Beraninya kau? Dua sosok yang tampak sangat mirip dengan Chang berdiri dan melotot ke arah Yuan. Oke, beraninya kau bertarung dengan kami? Camp kultivatormu telah menduduki wilayah yang sangat luas karena ekspansi. Jadi bagaimana jika kami menduduki lebih dari 100 tempat? Kedua sosok yang tampak sangat mirip itu berkata dengan marah berturut-turut. Setelah bergabung dengan camp Bingfeng, mereka bertiga gemar menyerang dan menginvasi kemana-mana. Hampir setengah dari lebih dari 100 kelompok dunia diduduki oleh mereka. Beberapa makhluk abadi lainnya berbicara dengan marah, sementara yang lain menonton dengan tenang. 3 pencuri Feng Leihai. Yuan menatap ketiga sosok yang tampak sangat mirip itu dan mencibir. Jika bukan karena kekuatan camp Bingfeng, apa yang akan kalian lakukan di depan camp pembudidaya jika kalian berani menyerbu? 3 kaisar angin, petir, dan laut sangat lemah, dan berada di level menengah dan bawah di antara para leluhur. Tetapi karena mereka memiliki karakteristik kekuatan tertinggi, mereka semua abadi. Ketiganya mengandalkan keabadian mereka dan kekuatan camp puncak es, tetapi mereka paling suka menimbulkan masalah. Di tanah abadi, ketiganya berada di urutan paling bawah, jadi mereka bersatu untuk mendapatkan kehangatan. Ketika Huang Zhong mendengar Yuan menyebut mereka bertiga pencuri secara langsung, dia menjadi marah dan lupa bahwa Moman sendiri dapat membunuh mereka bertiga. Yuan mencibir dan berkata bahwa dia benar-benar meremehkan ketiga pencuri ini. Mereka jelas lemah, tetapi mereka selalu datang ke sini untuk membuat masalah. Penguasa Moman pernah marah dan menyerang mereka, menghancurkan tubuh mereka dan mengambil senjata serta harta mereka. Namun, ketiganya akan tetap mendapatkan kembali kekuatan mereka tidak peduli bagaimana mereka dihancurkan. 3 kaisar angin, guntur, dan laut marah, tetapi mereka juga tahu bahwa Gong Moman adalah orang paling kuat yang bisa menahan mereka. Dan Xing Mangxi dan Jin juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan ketiga tubuh itu. Yuan, hanya ada sekitar 100 kelompok dunia. Mengapa kita harus merusak persahabatan di antara kita? Leluhur Ugu masih berkata sambil tersenyum. Kalianlah yang merusak persahabatan. Kalian harus membalas budi, kata Yuan sambil melihat sekeliling. 12 makhluk abadi di puncak Ice Peak Camp semuanya punya ide mereka sendiri. Di antara mereka, selain yang lemah seperti 3 kaisar angin, guntur, dan laut marah, ada juga yang sangat kuat. Begini saja. Leluhur Bingfeng akhirnya berbicara, kau dan aku adalah sekutu, dan musuh terbesar kita adalah camp Hunyuan Tiansheng. Sumber daya yang dibutuhkan oleh camp Bingfeng dan camp Hunyuan Tiansheng hampir sama. Kamu juga tahu bahwa camp Bingfeng relatif longgar, dan aku tidak bisa memaksakan diri dalam banyak hal. Mari kita saling memahami dan biarkan camp Bingfeng mengembalikan lebih dari setengah kelompok dunia dan mempertahankan 60 kelompok dunia. Aku juga bisa menenangkan makhluk abadi di daerah sekitarnya. Leluhur Bingfeng menghela nafas dan menatap Yuan. Setelah mendengar ini, Yuan berdiri dan berkata, kita para kultivator tidak boleh kehilangan satupun kelompok dunia di wilayah kita. Yuan Qieguang melirik ke-12 dewa abadi itu dan berkata, jika kalian ingin menduduki dunia ini dengan paksa, maka kubu kultivator kami akan secara resmi berperang dengan kalian. Kubu Bingfeng telah menyatakan perang. Wajah ke-12 makhluk abadi ini semuanya berubah. Saudara Yuan, kamu harus memikirkannya matang-matang. Leluhur Bingfeng menatapnya. Panggil aku Yuan. Sambil menatapnya, mereka yang menyerbu wilayah kultivator tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudaraku. Wajah leluhur Bingfeng juga berubah dingin.
Aku sudah mengambil langkah mundur. Jika kalian para kultivator ingin memulai perang, bagaimana mungkin kami, makhluk abadi, takut? Bagus sekali. Yuan mengangguk pelan. Tapi kuperingatkan kau, setelah perang dimulai, medan perang bukan hanya akan menjadi wilayah pendudukan. Semua wilayah camp Bingfeng MU akan menjadi target camp kultivator Chen kami. Jika kau berani menyerang, kau harus siap diserang. Beberapa makhluk abadi terkejut. Anti-invasi. Apa? Apakah kubu Bingfeng Chen kita akan takut dengan perluasan medan perang? Leluhur Bingfeng mencibir. Makhluk abadi ini tidak terlalu peduli dengan kematian tingkat rendah. Kalau begitu kamu tunggu saja. Yuan melihat sekeliling dan menghilang dalam satu langkah. Suasana hening di aula. Kedua belas makhluk abadi itu masing-masing punya ide sendiri. Jika perang benar-benar terjadi, Bingfeng akan melihat sekeliling dengan marah. Ini keputusanmu. Leluhur puncak es berkata dengan suara rendah, kamu bersikeras menduduki 60 dunia dengan sumber daya yang paling penting, dan hasilnya sudah jelas. Ketujuh penguasa lainnya dan Yuan akan berperang dengan kita.